Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 5 anggota kelompok, yakni yang pertama Zahri Ali Mustafa, yang kedua Isna Mufidatus Zahra, yang ketiga Setia Jamputriani V, yang keempat Rahni Rahmatul Laili, dan yang kelima saya sendiri yakni Aifab Trisakinah akan mempresentasikan mata kuliah marketing syariah yang berjudul Perilaku Bisnis yang dianjurkan dalam pemasaran syariah. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh anggota kelompok kami, yakni Zahri Ali Mustafa. Robaniyah, semua kegiatan bisnis harus selaras dengan moralitas dan nilai utama yang digariskan Al-Quran, yang menegaskan bahwa setiap tindakan dan transaksi hendaknya ditujukan untuk tujuan hidup yang lebih mulia. Dalam berbisnis, kaum muslimin dari takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah berperilaku baik dan simpatik. Berperilaku baik dan simpatik dalam memasarkan sebuah produk syariah merupakan pelayanan yang baik untuk digunakan dalam memenangkan persaingan pasar. Seperti yang dicontohkan Rasulullah, beliau senantiasa menebarkan senyum kepada para konsumennya, karena hal inilah yang membedakan cara atau strategi yang digunakan oleh pemasar syariah untuk menarik minat konsumen. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, bersikap adil terhadap semua stakeholder. Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis dengan cara yang zalim dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap hubungan bisnis. Keadilan dalam konsep pemenuhan hak konsumen terkait dengan transaksi antara pembisnis dengan konsumen harus menerapkan berbagai normal, moral, dan etika yang berlaku di lingkungan masyarakat yang meliputi kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Yang keempat yaitu bersikap melayani dan mempermudah. Sikap melayani adalah sikap utama dari seorang syariah marketer, karena tanpa sikap melayani melekat dalam kepribadiannya, maka sesungguhnya mereka bukanlah seorang yang berjiwa pemasar. Selanjutnya, salah sikap memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan. Seorang muslim yang baik hendaknya bersikap toleran kepada saudaranya saat membayar atau menagih. Jika dia kesusahan atau kesulitan, berilah tangguhan waktunya. Yang kelima yaitu bersaing secara sehat. Ketika berdagang, Rasul tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaing dagangnya. Walaupun ini tidak berarti Rasulullah berdagang seadanya tanpa memperhatikan daya saingnya. Yang beliau lakukan adalah memberi pelayanan yang sebaik-baiknya dan menyebutkan spesifikasi barang yang dijual dengan jujur, termasuk jika ada cacat pada barang tersebut. Secara alami, hal-hal seperti itu ternyata justru mampu meningkatkan kualitas penjual dan menarik para pembeli tanpa menghancurkan pedagang lainnya. Yang keenam, mendahulukan sikap tolong-menolong atau ta'awun. Prinsip at-ta'awun dapat menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat membantu yang lemah dan mereka yang kaya tidak melupakan yang miskin, dan juga memerintahkan pengembangan kerjasama, saling membantu dalam lingkungan kemanusiaan, dan hidup berdampingan secara damai. Semua prinsip tersebut bertumbuh pada satu prinsip pokok, yaitu prinsip tauhid. Yang ketujuh ialah amanah atau terpercaya. Secara istilah, amanah adalah suatu sifat dan sikap yang dimiliki seseorang ketika seseorang tersebut mendapatkan suatu kepercayaan dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, baik berupa harta benda, rahasia, ataupun tugas kewajiban. Amanah di dalam bisnis juga sering disebut kredibilitas. Kredibilitas bisnis secara umum dapat diartikan sebagai kepercayaan masyarakat terhadap bisnis, baik yang menyangkut personil yang mengelola bisnis tersebut ataupun terhadap kegiatan usaha bisnis itu sendiri. 8. Jujur dan tidak curang. Bagi seorang pembisnis, haruslah seseorang pembisnis itu memiliki sifat sidik, benar dan jujur. Jika seorang pengusaha senantiasa berperilaku benar dan jujur serta tidak berperilaku curang dalam sepanjang kegiatannya, jika seorang pemasar bersifat sidik, haruslah menjiwai seluruh perilakunya dalam melakukan pemasaran, dalam berhubungan dengan pelanggan, dalam bertransaksi dengan nasabah, dan dalam membuat perjanjian dengan mitra bisnisnya.
Dan sikap jujur dan tidak curang dalam promosi, pembisnis wajib memberikan informasi mengenai produk atau jasa, harus sesuai dengan spesifikasi produk atau jasa itu sendiri, tidak boleh menyeleweng dengan kenyataan tentang produk atau jasa tersebut. Jelaskan materi selanjutnya, yakni yang ke-9, sabar dalam menghadapi customer dan kompetitor. Bersabar dalam hal berbisnis menurut Islam yakni bahwasanya pelaku bisnis atau pelaku usaha itu tidak boleh marah dan tidak boleh mudah jengkel atau terprovokasi baik kepada customer ataupun dengan kompetitor. Dasar hukumnya yakni sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 134. Menurut pakar, ada sejumlah hal yang dapat dilakukan pembisnis dalam menghadapi customer dengan tetap sabar dan tidak melanggar syariat Islam, yakni yang pertama, pahami karakter pelanggan. Yang kedua, tetap mendengarkan apa yang dikatakan customer hingga benar-benar selesai. Jika sudah, jelaskanlah perlahan-lahan dengan nada yang santai sambil tersenyum. Yang ketiga, tanyakan apa yang diinginkan customer. Apabila perusahaan tidak dapat memenuhi, maka jelaskan bila yang diinginkan customer itu tidak mungkin dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan. Yang ke-10 yakni menentukan harga secara adil. Penentuan harga ditentukan oleh mekanisme pasar, yakni bergantung pada kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam praktis fikih muamalah, pricing mengambil posisi tengah, tidak berlebih-lebihan, tidak pula merendah-rendahkan. Ini berarti dalam praktik muamalah, pricing mestinya harus proporsional, berbuat yang terbaik dari sisi produk dan harga. Dalam konsep pemasaran Islami, tidak diperbolehkan menjual barang jelek dengan harga yang tinggi. Hal ini dikarenakan pemasaran Islami adalah pemasaran yang fair, di mana harga sesuai dengan barang atau produk. Yang ke-11 yaitu bekerja secara profesional. Pada persaingan di dunia bisnis yang ketat saat ini, menuntut dan menyadarkan para pelaku bisnis untuk menjadi orang yang profesional, sehingga profesionalisme menjadi suatu keharusan dalam melakukan bisnis. Orang yang profesional selalu berarti orang yang memiliki komitmen pribadi yang tinggi, yang serius menjalankan pekerjaannya, yang bertanggung jawab atas pekerjaannya agar tidak sampai merugikan pihak lainnya. Orang yang profesional adalah orang yang menjalankan pekerjaannya secara tuntas dengan hasil dan mutu yang sangat baik, karena komitmen dan tanggung jawab moral pribadinya. Kemudian yang nomor 12 yaitu saling menghormati dan tidak buruk sangka. Saling menghormati dan tidak buruk sangka antara satu sama lain merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW yang harus diimplementasikan dalam perilaku berbisnis. Tidak boleh satu pengusaha menjelekkan pengusaha lain hanya bermotifkan persaingan bisnis. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Terakhir yaitu nomor 13, senang memberi hadiah. Hibah atau hadiah merupakan suatu pemberian yang dilakukan dengan sukarela dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan apapun. Hadiah merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam rangka kebaikan di antara sesama manusia. Hadiah dapat digunakan sebagai salah satu strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk dan jasa kepada nasabah atau konsumen. Oleh karena itu, penggunaan hadiah salah satunya adalah untuk meningkatkan loyalitas penerima hadiah kepada perusahaan. Hadiah merupakan salah satu alat promosi penjualan pihak perusahaan atau produsen akan terus berupaya agar para konsumen tetap mengkonsumsi produk atau jasa yang diberikan oleh pihak perusahaan.